Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bertemu kembali untuk kalian. Kita pertemuan yang kedua. Saya doakan kalian beserta keluarga kalian, dan kalian juga mendoakan kami, para guru kalian, beserta keluarganya. Kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari COVID-19. Dan kalian juga jangan lupa doakan guru-guru kalian yang apabila ada beberapa guru yang sakit, semoga penyakitnya diangkat dan diberikan kesembuhan biar bisa mengajarkan ilmu kepada kaliannya lebih efektif dan lebih kondusif serta lebih fresh. Oke? Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materinya. Kalian sudah baca di e-learning, kalian juga sudah belajar di Alef. Nah, untuk kali ini saya hanya menjelaskan poin-poin terpentingnya dan pembahasan soalnya ya. Kalian siapkan alat tulis kalian, kita mulai pembelajarannya. Materi pokoknya yaitu materi bilangan. Tujuan pembelajarannya satu, diharapkan kalian memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kedua, kalian diharapkan memahami sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang ketiga, diharapkan kalian memahami sifat-sifat lain dari bilangan bulat tersebut dan dapat menghitung penjumlahan bilangan bulat, bilangan genap ditambah bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Serta yang terakhir, kalian diharapkan dapat menghitung penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan genap atau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua kali ini. Kita masuk kepada PowerPoint-nya. Ini sudah ada di e-learning kalian. Kalian sudah lihat kah? Semoga sudah dilihat ya. Kalau belum dilihat, telat dong. Oke, ini hanya sepintas-sepintasnya aja. Di e-learning tersebut, di PowerPoint yang di e-learning, saya sudah masukkan penjelasan-penjelasan, kalian hanya tinggal membacanya aja. Ini ada pengertian dari bilangan, dan apa sih itu bilangan, lambang bilangan, semua itu udah ada di e-learning-nya. Nah, sekarang saya hanya menjelaskan poin yang terpentingnya itu ada di sini. Kalian bisa cek macam-macam bilangan. Di situ ada yang namanya bilangan asli. Jadi bilangan itu ada beberapa macam. Ada yang dikatakan bilangan asli, di mana bilangan asli merupakan himpunan dari bilangan positif yang terdiri dari angka selain 0. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka selain 0. Arti habis angka 0, angka berapa? Yaitu bernilai angka 1. Angka berapa lagi? 2. Angka berapa lagi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini dikatakan dia sebagai bilangan asli. Jadi bilangan asli adalah himpunan dari bilangan positif lebih dari 0. Yang kedua itu bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan himpunan dari bilangan bulat yang bersifat positif. Nah, jadi kalau bilangan cacah itu bilangan bulat yang bersifat positif. Dimulai dari angka 0. Habis 0 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi lihat perbedaannya. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Nah, di sini kalian sering tertukar nih. Jadi diingatin. Asli itu dimulai dari angka 1, cacah dimulai dari angka 0. Oke? Kita lanjut. Selanjutnya, bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan himpunan gabungan dari bilangan cacah. Jadi bilangan bulat itu gabungan dari bilangan cacah dan juga bilangan negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif sekian, nah, sampai dengan positif sekian. Kita habis min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan dimulai dari negatif sekian sampai dengan positif sekian. Jadi
tak terhingga itu jumlahnya negatif sampai 1 juta, 2 juta itu sampai positif 1 juta. Jadi dia tidak terhingga. Untuk bilangan bulat itu yang penting dari negatif sampai bilangan positif. Ingat perbedaannya, kalau asli dari angka 1, bilangan cacah dari 0, bilangan bulat dari negatif sampai positif. Yang selanjutnya itu bilangan prima. Bilangan prima merupakan himpunan bilangan asli yang memiliki 2 faktor, di mana faktor tersebut itu hanya bisa dibagi hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan dibagi dengan bilangan 1. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Kenapa 2? Karena 2 hanya bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan 1, tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya angka 3, angka 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Itu bilangan prima. Selanjutnya bilangan real. Bilangan real merupakan bilangan kelompok yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal. Jadi bilangan real itu bilangan desimal. Bilangan rasional itu pecahan. Kalau bilangan irasional itu adalah bilangan yang berbentuk akar atau pangkat ya. Nah, ini bisa dilihat gambar garis bilangan. Ini dinamakan garis bilangan kalau kalian lihat. Ini ada sebuah garis, di situ dikasih angka-angka. Dimulai dari angka yang negatif. Kalau ke kiri ini dia bernilai negatif, kalau ke kanan dia bernilai positif, ya kan? Ini bilangan bulat negatif. Yang ini ditambahin ya. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Nah, jadi kalau dari 0 dia dikatakan bilangan cacah. Kalau dari 1 dia dikatakan bilangan asli. Nah, kalau kalian garis bilangannya, kalian lihat ini ada bilangan bulat dimulai dari negatif sekian sampai positif sekian. Bilangan cacah dari 0, asli dari 1, ganjil dari 1, genap dari 2, dan bilangan prima juga dari 2. Ini namanya garis bilangan. Garis bilangan ini berfungsi nanti untuk penjumlahan pengurangan bagi kalian yang belum terlalu paham banget untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ganjil. Jadi kita akan masuk ke contoh soal aja ya, untuk lebih bahasanya. Nah, kita masuk kepada contoh soal nih. Urutan suhu. Lihat, soal yang pertama yaitu urutan suhu di bawah ini yang benar dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nih, lihat di sini. Dari pilihan ganda yang A, dari -7, -1, 0. -7 itu kan lebih, ingat tadi garis bilangannya. Kalau digarisin, di sini dari mulai 0. -1, -2, -3, -4, -5, -6, dan -7. Yang ditanyakan tertinggi. Nah, kalau tadi pada garis bilangan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Kalau semakin kanan, maka semakin besar. Garis bilangan itu semakin dari 0 ini ke kiri, semakin kecil. Nah, kalau dari 0 ke sana, itu dia semakin besar. Nah, jadi kalau -7 ke -1 dari -7 ke -1 itu kan semakin tinggi. Artinya di sini rendah, di sini semakin tinggi. Yang diminta itu dari tinggi ke rendah. Artinya A ini bernilai salah. Yang kedua, -1, -2, 1. -1-nya di sini. Ke -2. Betul. Dari tertinggi ke rendah. Tapi dia balik lagi ke bernilai 1. Dari ke kiri ke kanan lagi. Maka dia bernilai salah. Yang keempat, -4. Ini -4. Ke 1. Nah, ini dari rendah ke tinggi. Tapi permintaannya dari tinggi ke rendah. Artinya juga salah. Nah, sekarang yang C. 2. Ini 2. Ya kan?
terus 0. Oh, 2 di sini. Ini bukan min 2 ya. Ini dimintanya 2. Nah, di sini min 2, ini 2. 1, 2. 2 tinggi ke 0, rendah, ke min 5, rendah. Jadi dari tinggi ke rendah. Dari kanan dia berlari ke kiri. Artinya ini yang benar jawabannya. Jadi urutan suhu di bawah ini yang benar dari tertinggi ke rendah. 2, 0, min 5. Selanjutnya, suhu suatu benda adalah minus 27 derajat. Kemudian dinaikkan. Nah, kamu gambar garis bilangannya. Dia dari bernilai minus 27. Terus di sini 0. Di sini 32. Pertanyaannya naik. Nah, kan dari kiri. Dia naik ke kanan. Dari minus 27 ke 0 langkahnya berapa? Yaitu melangkah 27. Nah, sekarang dari 0, dia ke 32. Melangkah juga. Berapa langkahnya? 32. Jadi dari 27 ke 32 itu ditambah. 27 ditambah 32. Jadinya 59 derajat Celcius. Nah, jadi kalau ditanyakan kenaikan, artinya dari yang kecil menuju ke yang besar. Itu namanya kenaikan, begitupun penurunan. Ini kenaikan itu bertambah. Walaupun di sini, Bu, ini kan nilainya negatif, Bu. Tapi kan yang diminta langkahnya, bukan penjumlahan. Tapi melangkah kamu dari 27 melangkah ke 32. Paham? Semoga paham. Kita lanjut ya. Lanjut kepada membandingkan bilangan bulat. Nah, ini adalah perbandingan. Pada perbandingan bilangan bulat itu ada 3 pernyataan. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Tandanya kalau lebih besar seperti ini. Kalau seperti ini apa, Bu? Lebih kecil. Kalau seperti ini sama dengan. Kok bisa lebih besar, Bu? Kasih tanda garis. B, lebih besar. Tanda garis lagi. K, lebih kecil. Jadi kalau ada angka di depannya itu lebih besar dari yang di belakangnya, itu artinya dia lebih besar. Kalau ada angka lebih kecil dari yang belakangnya, dia tandanya lebih kecil. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Ya, contoh soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama. Minus 25 lebih besar dari minus 23. Nah, sekarang kamu gambar garisnya. Di sini kan 0. Tadi kan di sini ada minus 23, minus 24, minus 25. Minus 25 lebih besar dari minus 23. 25 ke 23. Apakah 25 lebih besar dari 23? Kalau dia posisinya di sini bernilai negatif. Nah, ingat, semakin di kiri ini semakin lebih kecil. Semakin ke kiri kecil, semakin ke kanan lebih besar. Jadi dia bernilai salah. Yang kedua, minus 8 lebih besar dari minus 11. Kamu gambar garisnya. Gambar garis 0. Minus 8, minus 9, minus 10, dan minus 11. Minus 8, nih di sini posisinya. Minus 11, di sini posisinya. Nah, 11 itu berada di kiri, 8 berada di sebelah kanan. Artinya 8 itu lebih besar daripada minus 11. Atau kalau dibalik, minus 11 lebih kecil dari minus 8. Nah, kalau dibalik lagi, minus 8, kan dibalik aja kan, tinggal. Nah, angkanya ini kan lebih kecil, ini lebih besar. Kalau dibalik aja, minus 8 lebih besar dari minus 11. Ini pernyataan yang benar. Sekarang yang ketiga. Minus 10 dengan minus 19. Garis. Nah, di sini 0. Ini
minus 10, minus 11, minus 15. Langsung aja ya, minus 19. Ini ada 10 di sini. Minus 19 di sini. Nah, berada dia di sebelah kirinya, berada di sebelah kanan. Bacanya seperti apa? 19 itu lebih kecil dari 10. Ini malah 10 lebih kecil dari 19. Maka bernilai salah. Dan yang terakhir yaitu, lihat, 0 dengan minus 20. Garis. Di sini 0. Ini min 5. Ini min 10. Min 15. Min 20. Min 20-nya berada di kiri. 0-nya berada di kanan. Artinya negatif 20 lebih kecil dari 0. Atau 0 itu lebih besar dari negatif 20. Jadi jawaban yang benar yaitu yang mana saja? 2 dan pernyataan yang keempat. Jelas? Nah, sekali lagi contoh. Pernyataan-pernyataan yang benar. Kalian bisa lihat nih. Min 5 ditambah 4. Ini min 5, kamu gambar garisnya. Ini selesai ya. Nah, kita ini aja. Min 5, kamu garis. Di sini min 5. Ini 0. Ini 4. Min 5 ditambah 4. Jadi dari min 5, kan dari 0 ke min 5, ditambah 4. Ini ke sini melangkah 5. Dan balik lagi melangkah 4. Ya kan? Dari kiri, dari 0 ke angka 5, negatif 5. Dari min 5 ke angka 0, melangkahnya berapa sebanyak? 9. Jadi dari min 5, dia melangkah 4 berapa? Min 4, min 3, min 2, dan min 1. Jadi jawabannya min 5 ditambah 4, yaitu hasilnya 1. Bukan min 5 ditambah 4 jadinya ngutang 9. Bukan. Karena apa? Karena min 5 itu kamu ngutang 5. Plus 4 ini dibayar 4. Jadi kamu ngutang 5 ke kiri, kamu bayar lagi 4. Jadi utangnya tinggal minus 1. Nah, sekarang 9 diambil 10. Nah, kamu lihat angkanya 9. 4. Nah, ini. Nah, di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 9 diambil 10. 9. Ya kan? Dari angka 0, kamu ke angka 9. Ini 0. Ini kamu ngelangkah 9. Ya kan? Dari kamu ngelangkah 9, diambil 10. Diambil itu kan mundur. Ya kan? Min itu ke kiri, arti balik lagi kamu ke kiri. Ke kirinya malah angka 10. Ini 9, ini negatif 10. Jawabannya berapa? Negatif 1. Sama-sama bernilai 1. Nah, jadi 5, negatif 5, di sini positif 4. Nah, jadi ngutang 5 dibayar 4 negatif 1. Punya 9, ngutangnya 10 juga sama-sama negatif 1. Dia bernilai benar. Sekarang pernyataan yang kedua. Nih ingat, min ketemu min. Nah, inilah yang dinamakan penjumlahan. Ingat, penjumlahan kalau tandanya sama, dia menjadi positif. Jadi kamu ngutang 30, nih gambar garis. Ya. Ini 0, di sini minus 3. Ini 5, min 5, min 10, min 15, min 20, min 25, dan terakhir min 30.
Jadi kamu ngutang 30 nih di sini, kamu ngutang 30. Kalau ngutang ke kiri kan, kamu melangkah min 30. Min ketemu min ini jadinya plus, melangkah ke kanan 8. Jadi dari 30 melangkah ke sini 8. Plus 8. Nah, melangkah 8-nya itu hitung 8 kali. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, dan terakhir 22. Jadi melangkah 8 kali. Min 30 plus 8 ini bernilai negatif 22. Di sini posisinya. Negatif 22 sama negatif 22. Benar. Yang ini benar. Yang kedua benar. Yang pertama juga benar. Sekarang yang ketiga. 20 diambil 18. 20 diambil 18, sisanya berapa? 2. Apakah 2 lebih besar dari min 2 ditambah 20? Nah, kamu gambar garis bilangannya di sini ya. Nah, di sini 0, min 1, min 2. Arti kamu min 2, dari 0 ke min 2, ngelangkah minus 2. Melangkah lagi berapa? 20. Jadi kamu melangkah lagi di sini 2, ditambah ke sini 20. Habis 2, berapa lagi? 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 lebih besar dari 18. Benar atau salah? Salah. Yang ada 2 itu lebih kecil dari 18. Dan pernyataan yang terakhir. 4 diambil 3 ditambah 7. 4 diambil 3 bernilai 1. 1 tambah 7 sama dengan 8. Lebih besar dari min 9, min 10. Nah, lihat gambarnya nih, beda sama yang tadi nih. Min 9, min 10. Di sini 0. Artinya di sini min 9. Kamu melangkah 9. Kan negatif 9 nih. Negatif lagi 10. Artinya ke kiri lagi 10. Nah, habis dari 9 melangkah 10. Yaitu bernilai 19. Apakah 8 lebih besar dari 19? Salah. 8 itu lebih kecil dari 19. Nah, disinilah ini namanya penjumlahan dan pengurangan. Ini bisa karena kalian harus terbiasa. Kalau kalian tidak terbiasa, ya sulit untuk bisanya. Oke? Oke, semoga paham. Kita lanjut ya. Sifat-sifat penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ada yang namanya tertutup A tambah B. Itu hanya tinggal A ditambahkan saja A ditambah B. Yang kedua sifat komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ada yang asosiatif atau pengelompokan. A ditambah B ditambah C itu sama aja A ditambah B tambah C. Atau yang D, 0 adalah unsur identitas penjumlahan. Bilangan berapapun kalau ditambahkan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Dan yang E adalah unsur inverse. Di mana A ditambah negatif 0 sama aja negatif A ditambah A. Jadi negatif ketemu positif ini bernilai negatif. Jadi salah satu positif, salah satu bernilai negatif. Ada namanya sekarang perkalian pada bilangan bulat, ada yang namanya tertutup. Pada perkalian juga berlaku untuk sifat komutatif atau pertukaran, asosiatif pengelompokan,
atau dengan 1 identitas perkalian. Bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya bernilai 0. Itu adalah unsur identitas. Nah, yang E adalah jika A sama dengan tidak A0, yaitu adalah semua bilangan kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Ya kan? Kalau A tidak sama dengan 0, maka A itu bernilainya lebih dari 0. Yang ke F itu yang kelima distributif atau penyebaran, di mana A dikali buka kurung B plus C sama aja A dikali B ditambah A dikali C. Ini kita masuk kepada contoh soalnya ya. Nih, biar kamu lebih paham. Untuk contoh soalnya, ya, ini contoh soalnya. Lihat, hasil penjumlahan. Nah, di sini nih. Hasil penjumlahan minus 14 ditambah, ingat nih di sini. Ini ada plus ketemu min, bernilai menjadi negatif. Jadi, min 14, min 12. Nah, kamu gambar garis bilangannya. 0. Kamu melangkah dulu. Melangkah 14. Min 14. Jadi melangkah 14. Karena dia berhutang atau negatif, maka langkahnya ke sebelah kiri. Kalau dia positif, berjumlah plus, maka langkahnya ke kanan. Ini kan negatif 14. Negatif lagi 12. Melangkah lagi 12. Jadi dari 14 ke 12 yaitu bernilai negatif 26. Contoh selanjutnya lagi. Hasil dari negatif 12 sama negatif 6. Nah, kamu gambar lagi. Negatif 12, negatif 6. Jadi kalau kamu masih belum paham, pakai pola bilangan ya. Lihat angkanya baru masukkan. Negatif 12, artinya dia ke sebelah kiri melangkah 12. Ya kan? Negatif lagi 6. Jadi melangkah lagi 6 ke sini. Nah, jadi negatif 12, negatif 6. Jadi habis 12 melangkah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, 14, 15, 16, 17, dan terakhir negatif 18. Nah, jadi minus 12 sama minus 6 yaitu negatif 18. Atau gampangnya gini, negatif itu kamu berhutang sama saya. Jadi kamu ngutang 12, ngutang lagi 6. Ngutangnya nambah dong. Nggak mungkin berkurang, rugi saya. Kecuali kalau yang ini nih, lihat. Nah, ini min ketemu min berubah menjadi positif. Ini angkanya tetap positif. 4 tambah 7. Jadi negatif 18 ditambah 4 tambah 7 berapa? 11. Negatif 18 ditambah 11. Jadi bukan, nah di sini nih posisinya nih, kalian bingung nih. Negatif 18 ditambah 11. Nah, di sini 0 dulu nih. Negatif 18, arti kalian melangkah sebanyak 18 ke arah kiri. Karena bernilai negatif. Ditambah 11, artinya kalian melangkah lagi ke kanan sebanyak 11 angka. Jadi, ini melangkah 11 tuh. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya habis ke depan. Kalau ke depan lebih artinya lebih besar ya. Lihat, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jadi, kamu ngutang 18, dibayar 11, hasilnya bernilai positif, negatif 7. Oke? Buku masih negatif ya? Iya dong, nolnya aja masih di sini. Kamu belum melewati 0, jadi tetap bernilai negatif.
Oke? Saya rasa itu 2 contoh yang udah saya bahas. Nah, untuk tugasnya kalian bisa lihat soal-soal selanjutnya nih. Ini ada soal. Yap. 1, 2, 3. Misalnya ini soalnya atau di screenshot. Nah, ini nanti kita akan bahas. Ini sebagai tugas kalian, yaitu ini tugas nomor 1. Saya kasih nomor ya. Ini tugas nomor 2, tugas nomor 3. Nggak usah banyak-banyak tugasnya. Nanti kita akan bahas lagi. Nanti akan saya kirim jawabannya. Ini tugas nomor 4. Lihat ya. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Dan ini nomor 6. 6 soal aja. Kalian coba kerjakan dulu. Nanti dikirim lewat WA aja. Nanti saya akan memberikan jawabannya juga di WA. Cara menjelaskan video-videonya per satu soal. Oke? Oke. Dari salin ya. Oke, salin. Saya rasa pertemuan kita untuk yang kedua sampai di sini saja. Nanti saya akan kirimkan lagi. Kalian bisa buka-buka alertnya lagi. Nanti akan masuk kepada pola bilangan dan masuk lagi untuk step-step yang lainnya. Oke? Tetap di rumah, stay at home di rumah. Jangan keluar kalau nggak penting banget. Kalaupun keluar, ingat prokes. Ya? Pakai maskernya, cuci tangannya, jaga jarak. Itu penting-penting banget. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi